Baik, kita sekarang masuk ke topik yang kelima, yakni membuat objek sederhana. Nah, seperti yang saya sebutkan sebelumnya bahwa eh, kita ada large toolset ya di sini, di mana ini membuat objek-objek sederhana ini ada di sini. Nah, kita mulai satu-satu ya, mulai dari membuat line seperti ini. Nah, kalau misalnya kita membuat line gini, kita sebenarnya diarahkan oleh komputer untuk mengikuti, oleh program ini untuk mengikuti garis-garis di sumbu merah, sumbu hijau, dan sumbu biru. Kita bisa mulai dari origin, dari perpotongan ketiganya. Ya, klik saja di sini, kemudian kita klik misalnya di sini, kemudian kita klik. Nah, pada waktu kita klik, ini kita diarahkan mengikuti sumbu hijau, ya, kemudian diarahkan mengikuti sumbu merah, dan diarahkan mengikuti. Nah, jadi kita bisa membuat sebuah objek yang kotak dengan sangat tepat seperti ini ya. Nah, baik, itu untuk ini untuk line. Nah, bagaimana kalau misalnya dengan freehand? Nah, freehand kita bisa membuat freehand ya. Misalnya dari titik di sini ya, dari titik mana aja, menyambung ini. Nah, kita bisa tekan mouse Anda, klik kiri, kemudian gerakan seperti ini. Gerakan seperti ini, maka Anda akan bisa membuat garis freehand ya. Sini juga saya klik tahan, kemudian kita buat seperti ini. Kita membuat garis freehand ya. Nah, sambil menggambar bagaimana cara merotate seperti ini, tekan scroll mouse di yang bagian tengah di laptop Anda, maka ini akan ini ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah ini ya, rectangle. Rectangle itu gampang sekali, tinggal Anda klik ya, kemudian terus klik, 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 klik seperti ini. Ini gampang sekali ini ya. Nah, ini rotated rectangle. Ini kita membuat kotak tapi miring gitu ya. Misalnya seperti ini. Nah, ini misalnya miring. Nah, kita lihat, nah, rotated rectangle. Nah, kita bisa miring-miringkan begini. Rotated rectangle. Kemudian terus kita circle ya. Circle kita tentukan titik tengahnya di mana. Misalnya di sini. Yang kita klik di sini ya. Ini juga sama misalnya. Ini juga sama. Klik dan klik ke samping. Atau kita membuat single begini, boleh. Gitu ya. Nah, kemudian ini adalah kemudian ini adalah polygon. Nah, kalau polygon, kalau circle itu adalah lingkaran, tapi kalau polygon itu kita segi banyak ya. Caranya adalah kita tentukan klik di sini di polygon di mana aja. Kemudian kita di sini ada diminta untuk menentukan berapa panjangnya dari titik awal. Nah, di sini nih ada titik awal berapa panjangnya. Tinggal kita klik. Nah, kalau misalnya kita mau membuat polygon juga kita bisa tentukan berapa sisi. Misalnya sebelum kita mengklik apapun, kita misalnya membuat polygon 3 sisi ya. Kemudian tekan klik 3, kemudian tekan enter. Nah, dia akan berubah jadi segitiga. Klik pusatnya, kemudian kita tarik. Saya ulangi lagi. Klik polygon, kemudian kita ketik dulu mau segi berapa, misalnya segi 8 misalnya. Kemudian kita
8 enter, kemudian diklik pusatnya, kemudian ditarik ini. Ya, ini adalah ini adalah untuk yang poligonnya. Kemudian yang lain adalah kita membuat arc atau garis lengkung. Nah, garis lengkung ini kita bisa menghubungkan dua titik ya dengan garis lengkung ya. Nah, begini ya. Nah, kemudian bisa kita buat seperti ini, klik. Nah, kemudian buat garis lengkungnya begini. Nah, klik, kemudian buat garis lengkungnya begini. Jadi tentukan senternya, kemudian tentukan jari-jarinya. Klik. Nah, kemudian tentukan jari-jarinya. Nah, begitu. Tapi yang paling sering saya pakai adalah yang ini. Ya. Kalau yang ini kita misalnya ada dua objek, misalnya ini ya, antara sudut ini dan sudut ini. Kemudian kita tarik sejauh mana titik lengkungnya. Misalnya seperti ini. Ya, sama seperti ini, klik, kita tarik sejauh mana titik lengkungnya. Nah, kalau menyerupai lingkaran, maka dia akan mengguide kita seperti ini ya. Sama ini dan ini juga kita tarik garis lengkung sejauh mana. Ya, itu barangkali yang pokok yang bisa Anda pelajari untuk bagian menggambar ini. Nah, sekarang Anda coba lihat di sini objek-objek ini, misalnya contoh objek ini, dia itu menyatu antar garis satu dengan yang lain. Nah, sifatnya si SketchUp ini, maka garis-garis ini kalau sudah berhimpit satu sama lain, dia bisa jadi satu skin atau satu kulit ya. Nah, kalau misalnya kita erase ya, kita klik ini eraser, kemudian kita hapus ini masing-masing ini, maka dia akan menjadi jadi satu bidang sendiri ya. Kalau misalnya kita hapus bagian dalamnya, maka dia akan menjadi satu bidang sendiri nih. Nah, ya prinsip ini aja, prinsip himpunan ya. Kalau misalnya diiris ya jadi seperti itu. Dan satu objek dengan objek yang lain itu stick ya. Nah, jadi menggabung antara satu sama lain gitu ya. Itu kalau SketchUp begini. Jadi Anda harus waspada dengan sifat SketchUp ya, ini harus dia itu stick ya, atau lengket ya satu sama lain. Itu Anda harus waspada.